Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, motivasi bukan hanya tentang kebutuhan atau keinginan semata, tapi juga bagaimana proses mental dan emosional bekerja dalam diri kita untuk membuat keputusan, berusaha, dan bertahan mencapai tujuan. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas teori proses dalam motivasi atau yang dikenal juga sebagai proses theories of motivation. Berbeda dari teori kepuasan sebelumnya yang fokus pada apa yang membuat motivasi, teori proses menjelaskan bagaimana motivasi terjadi di dalam diri seseorang dari awal sampai timbulnya tindakan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori harapan oleh Viktor Fromm. Menurut Viktor Fromm, motivasi seseorang tergantung pada 3 faktor utama. Yang pertama, ada ekspektasi atau harapan. Percaya bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Kedua, instrumentality, yaitu hubungan kinerja dan hasil. Keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Ketiga, yaitu valence atau nilai imbalan. Seberapa besar nilai atau daya tarik imbalan itu bagi individu. Rumus motivasi menurut Fromm. 0 nilai minimal. Jika salah satu faktor bernilai 0, maka motivasi akan hilang. 100% usaha maksimal terjadi ketika semua faktor tinggi. 3 faktor utama, yaitu harapan, instrumental, dan nilai harus seimbang. Contoh kasusnya, seorang mahasiswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika ia percaya bahwa belajar keras atau usaha akan menghasilkan nilai bagus, yaitu kinerja. Dan nilai bagus tersebut akan membantunya mendapatkan beasiswa, yaitu imbalan yang bernilai, di mana motivasi sama dengan ekspektasi dikali instrumentality dikali valence. Jika salah satu dari faktor ini 0, maka motivasi juga akan hilang. Yang kedua, yaitu teori penetapan tujuan oleh Edwin Lockett. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Ada 5 prinsip utama dalam teori ini, yaitu kejelasan, tantangan, komitmen, umpan balik, dan kompleksitas tugas. Kejelasan. Tujuan harus spesifik dan dapat diukur. Kemudian tantangan, yaitu tujuan harus cukup sulit agar menantang namun tetap realistis. Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Individu harus merasa memiliki tujuan itu. Lalu umpan balik, perlu ada evaluasi agar tahu sudah sejauh mana pencapaian. Kemudian kompleksitas tugas. Tujuan perlu disesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas. Contoh penerapannya, seorang karyawan yang ditargetkan meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 3 bulan akan lebih termotivasi dibandingkan yang hanya diberi instruksi tingkatkan penjualan. Teori ini menekankan pentingnya peran manajer atau pimpinan dalam membantu menetapkan tujuan yang terukur dan memberi dukungan dalam proses pencapaian. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori penguatan oleh B.F. Skinner. Berbeda dengan teori sebelumnya yang lebih bersifat kognitif, teori penguatan berasal dari pendekatan behavioristik. Menurut B.F. Skinner, perilaku manusia bisa dibentuk melalui proses penguatan, yaitu konsekuensi dari suatu tindakan. Ada 4 jenis. Yang pertama, penguatan positif, memberikan hadiah setelah perilaku baik, sehingga memperkuat perilaku tersebut. Contoh, bonus setelah menyelesaikan proyek. Kemudian penguatan negatif, menghilangkan hal yang tidak menyenangkan setelah perilaku baik.
Contohnya, tidak perlu kerja lembur karena sudah menyelesaikan tugas lebih awal. Kemudian, hukuman memberikan konsekuensi negatif untuk menghentikan perilaku buruk. Contohnya, pemotongan gaji karena terlambat. Kemudian, extinction atau penghilangan, yaitu tidak memberi respon terhadap perilaku tertentu agar hilang dengan sendirinya. Intinya, perilaku akan terus terjadi jika diberi penguatan yang tepat, dan sebaliknya akan menghilangkan jika tidak diperkuat. Yang terakhir ada teori keadilan oleh John Stacy Adams. Teori ini menyatakan bahwa motivasi sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan. Seseorang akan merasa termotivasi jika merasa bahwa imbalan yang mereka terima sepadan dengan usaha yang diberikan dibandingkan dengan orang lain. Faktor dalam teori keadilan meliputi input, yaitu usaha, waktu, dan keahlian yang diberikan. Kemudian perbandingan, membandingkan rasio input-output dengan orang lain. Output itu imbalan pengakuan dan manfaat yang diterima. Respon, reaksi terhadap keadilan atau ketidakpedulian yang dirasakan. Bagaimana respon terhadap ketidakadilan? Yang pertama, mengurangi usaha, menurunkan produktivitas karena merasa tidak dihargai. Lalu, meningkatkan keluhan, menyuarakan ketidakpuasan pada manajemen. Kemudian, mencari pekerjaan baru, meninggalkan organisasi untuk mencari keadilan di tempat lain. Yang terakhir, meningkatkan input, bekerja lebih keras jika merasa imbalan sudah adil. Nah, itu tadi 4 teori proses dalam motivasi. Teori-teori ini memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang bagaimana motivasi bekerja secara psikologis dan sosial. Motivasi bukan hanya soal ingin, tapi soal proses berpikir, keyakinan, dan interaksi sosial yang saling mempengaruhi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membantu memahami teori proses dalam motivasi. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.